Maaf. Oke, nomor 15 B ya, karena memang prolaktin ini yang berperan dalam produksi ASI. Lanjut ke kasus 16, silakan. Ya, kalau ini jelas ya, masalahnya terkait dengan psikologis, tapi yang harus kita perhatikan adalah apakah ini masih kewenangan kita atau bukan, gitu ya. Kalau misalnya baby blues atau postpartum blues itu kan masih bisa kita memberikan asuhan di situ. Tapi kalau sudah depresi sampai ke psikosis postpartum itu harus sudah meminta bantuan tenaga profesional. Oke, lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ini juga mengarah ke mana, Bu? Masalah apa? Jantung. Mungkin karena jantungnya itu. Ya. Ya, kardiomyopati peripartum itu ya. Kemungkinan. Masalahnya di jantung.
Jawabannya yang C. Kemudian lanjut nomor 18. Silakan. Ya, jawabannya yang Menganjurkan untuk membuat surat ada yang E, ada yang D. Sudah punya pengalaman ya Bu ya? Punya pengalaman nggak terkait ini? Ya Bu, Ada. biasanya mengajukan ke pengadilan negeri. Tetapi sebelum mengajukan ke pengadilan, ya, Ya, ya ada membuat permohonan. Oh ya, jadi ini sekilas saya paparkan terkait dengan aturan tentang adopsi. Jadi memang step-stepnya seperti ini. Ya, jadi permohonan dulu ke instansi sosial atau di kabupaten atau kota, baru nanti prosesnya ke pengajuan ke pengadilan negeri itu setelah ada proses pengawas. daerahnya, iya betul. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya aturan-aturan terkait dengan perlindungan anak, terkait dengan pengangkatan anak yang ilegal juga itu ada sanksinya ya. Kemudian ini tentang tindak pidana Undang-Undang Administrasi Kependudukan, nanti bisa dilihat. Jadi ini kalau kita lihat kasusnya, ini salah satu contoh kasus etik juga seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kasus yang ada mungkin bukan hanya terkait dengan teori dari setiap aspek, tapi juga ada membahas tentang etiknya. Tuh. Nah, ini juga contoh kasus etik. Silakan dijawab. 19.
Oke, yang jawab baru 2. Kira-kira itu contoh kasus yang melanggar prinsip etik apa? Lupa. Yang kita lihat ya. Ini definisinya. Kira-kira yang mana? C. Efisiensi mencegah tindakan yang dapat merugikan. Tindakan yang Non merugikan. ya kita lihat lagi. Ya, jadi ini kalau kita lihat harusnya Bu Bidan ini dia tidak menawarkan Susu formula. karena kan itu hal yang sebetulnya merugikan ya. Ini yang dilanggar prinsip etiknya yaitu yang de non malfeasance. Yang terakhir ini masih kasus studi kasus etik juga. Silakan. Nomor 20. 20. Coba. Ini aja yang jawab. Yang lain bingung. Ini. Sorry. Jadi jenis pelanggaran hukumnya apa? Kesehatan Ibu. Ini kan tadi bidannya ini tidak mau menangani ya dan meminta keluarga langsung membawa ke RS, jaraknya cukup jauh. Kalau kita lihat di pembahasan, bidan yang menolak pasien ini dapat dijerat Dana. gitu ya. Penolakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa, apalagi kalau si pasiennya ini akhirnya meninggal gitu. Dan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di situ ini ada penjelasannya seperti ini. Itu jadi fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat
itu bisa dipidana 2 tahun dan denda. Gitu. Jadi untuk kasus yang ini bisa masuk ke pidana. Seperti itu ya Bu ya. Contohnya itu adalah contoh-contoh kasus etik. Adapun untuk yang lainnya nanti bisa dipelajari lagi seperti tadi yang ini ya, yang prinsip etik dipahami, siapa tahu nanti mungkin contohnya ke justice gitu ya, ke fidelity misalnya gitu. Jadi itu nanti dipelajari lagi. Kemudian sedikit sekilas mungkin yang membaca terkait dengan aturan-aturan atau undang-undang yang baru gitu ya, siapa tahu nanti keluar yang berkaitan dengan kebidanan kesehatan itu kira-kira apa, dibuat not-notnya gitu untuk mempermudah mengingat terkait dengan aturan-aturan yang baru tersebut. Yang belakang tadi Bu, Gimana? keterangan yang nomor 20 tentang pidana tadi saya screenshotnya dulu. Oh iya. Matur suwun Ibu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Ibu-Ibu untuk nifas dan menyusui. Mudah-mudahan menstimulasi untuk bisa mencari soal lebih banyak lagi ya terkait